Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Hujatul Islami dari Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi akan mempresentasikan model pembelajaran kontekstual. Pengertian pembelajaran kontekstual. Model kontekstual merupakan konsep belajar yang beranggapan bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan secara ilmiah. Artinya, belajar akan lebih bermakna jika anak bekerja dan mengalami sendiri apa yang dipelajarinya, bukan sekedar mengetahuinya. Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian semirip mungkin dengan situasi dunia nyata. Melalui pembelajaran kontekstual dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata, sehingga dapat membantu siswa untuk memahami materi pelajaran. Suprijono menjelaskan bahwa pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Menurut Nada Wijaya, dalam pembelajaran kontekstual, tugas guru adalah memfasilitasi siswa dalam menemukan sesuatu yang baru. Melalui pembelajaran secara sendiri, bukan apa kata guru. Siswa benar-benar mengalami dan menemukan sendiri apa yang dipelajari sebagai hasil rekonstruksi sendiri. Berdasarkan penjelasan pada slide sebelumnya, dapat disimpulkan pembelajaran kontekstual adalah sebuah pembelajaran di mana seorang guru mengaitkan materi pembelajaran dengan realitas kehidupan peserta didik dan memotivasi siswa untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dengan caranya sendiri, sehingga pengetahuan yang ia dapatkan lebih bermakna dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan konsep ini, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses berlangsung secara alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. Pada pembelajaran kontekstual ini, strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil pembelajaran. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan. Sedangkan menurut Milan Rianto, tujuan pembelajaran kontekstual adalah untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar. Di samping membekali peserta didik dengan pengetahuan yang secara fleksibel, dapat diterapkan atau ditransfer antar permasalahan dan antar konteks. Dari definisi dan tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual bertujuan untuk memotivasi siswa agar dapat memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan menghubungkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara refleksi dapat diterapkan dari permasalahan ke permasalahan lainnya. Yang kedua, untuk memberikan pemahaman dan pengembangan minat pengalaman kepada peserta didik agar dalam belajar itu tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu adanya pemahaman yang komprehensif. Yang ketiga, untuk melatih peserta didik agar dapat berpikir kritis dan terampil dalam memproses, menemukan, dan menciptakan pengetahuan secara alamiah sehingga pembelajaran lebih bermakna dan dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain dalam menjalankan realitas kehidupan sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Selanjutnya ada sintak pembelajaran kontekstual. Sintak pembelajaran kontekstual menurut Saud terdapat 4 fase. Yang pertama, fase invitasi. Pada fase ini, siswa didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang dibahas. Guru memancing dengan memberikan pertanyaan yang problematik tentang fenomena kehidupan sehari-hari melalui kaitan konsep-konsep yang dibahas dengan pendapat yang siswa miliki. Siswa diberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan dan mengikutsertakan pemahamannya tentang konsep tersebut. Selanjutnya, fase eksplorasi. Pada fase ini, siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan penginterpretasian data dalam sebuah kegiatan yang telah dirancang guru. Secara berkelompok, siswa melakukan kegiatan dan berdiskusi tentang masalah yang mereka bahas. Secara keseluruhan, tahap ini akan memenuhi rasa keingintahuan siswa tentang fenomena kehidupan lingkungan sekelilingnya.
Yang ketiga, fase penjelasan dan solusi. Pada fase ini, siswa memberi penjelasan-penjelasan solusi yang didasarkan pada data hasil observasi ditambah dengan penguatan guru. Maka, siswa dapat menyampaikan gagasan, membuat model, membuat rangkuman, dan ringkasan. Lalu yang terakhir yaitu fase pengambilan tindakan. Pada fase ini, siswa dapat membuat keputusan, menggunakan pengetahuan dan keterampilan, berbagai informasi dan gagasan, mengajukan pertanyaan lanjutan, mengajukan saran baik secara individu maupun kelompok yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Kesimpulan, melalui model pembelajaran kontekstual, pengalaman belajar bukan hanya terjadi dan dimiliki ketika seseorang siswa berada di dalam kelas, tetapi jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana membawa pengalaman belajar tersebut keluar dari kelas, yaitu pada saat ia dituntut untuk menanggapi dan memecahkan permasalahan yang nyata yang dihadapi sehari-hari. Sehingga pembelajaran kontekstual ini idealnya mengaitkan permasalahan pada dunia nyata kepada teori yang akan dipelajarinya atau disajikan pada siswa. Dan siswa secara aktif memecahkan permasalahan tersebut sesuai apa yang ia dapatkan melalui pengalaman dan dihubungkan dengan teori yang ia pelajari di sekolah oleh gurunya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran kontekstual. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.